Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi dengan channel kami, channel tempat berbagi ilmu dan informasi. Kali ini kami akan berbagi informasi terbaru terkait mengenai penjelasan hasil pendataan non-ASN. Informasi tersebut langsung dari website bkn.go.id. Baik Bapak Ibu, namun seperti biasa, izinkan kami mengingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap kali kami mengupdate informasi terbaru, Bapak Ibu yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, kali ini kami akan berbagi informasi yang langsung diambil dari website bkn.go.id. Nah, yang mana berita terbaru tersebut headline-nya adalah pendataan tenaga non-ASN, bukan pengangkatan ASN. Oke Bapak Ibu, kita langsung lihat beritanya seperti apa. Baik Bapak Ibu, headline beritanya adalah pendataan tenaga non-ASN, bukan untuk pengangkatan ASN. Jadi di sini lebih kepada penegasan Bapak Ibu bahwasanya kondisi hari ini kegiatan yang dilakukan oleh BKN merupakan pendataan tenaga non-ASN, bukan pengangkatan ASN. Baik Bapak Ibu, kita coba baca beritanya. Humas BKN, Kepala Kantor Regional Kanrek 10 BKN Denpasar, yakni Bapak Paulus Dwi Laksono, menyapa masyarakat di wilayah perbatasan bagian timur Indonesia, tepatnya Kota Atambua, Nusa Tenggara Timur, pada hari Rabu tanggal 12 bulan 10 2022 melalui siaran radio Republik Indonesia Atambua. Terkait dengan pendataan tenaga non-ASN, saat dikonfirmasi melalui acara Lintas Atambua, Kepala Kantor Regional 10 BKN menegaskan bahwa pendataan non-ASN ini dilakukan untuk memetakan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Pendataan tenaga non-ASN bukan untuk pengangkatan menjadi ASN. Ini perlu diingat Bapak Ibu, bahwa Kepala Kantor Regional 10 BKN, yakni Bapak Paulus Dwi Laksono, menegaskan bahwa pendataan tenaga non-ASN bukan untuk pengangkatan ASN, tetapi hanya untuk sekedar memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tegas beliau. Nah, kemudian lebih lanjut disampaikan oleh Pak Paulus, dengan berakhirnya masa pendataan tenaga non-ASN pada 30 September 2022, instansi telah mengumumkan hasil pendataan tersebut sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mendapatkan masukan atau koreksi dari masyarakat. Jika dalam uji publik tersebut terdapat perbaikan data, maka dapat dilakukan paling lambat pada 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Di penghujung acara, Kepala Kantor Regional 10 BKN menghimbau seluruh masyarakat Atambua, khususnya tenaga non-ASN, untuk tetap bekerja dan berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan pengangkatan menjadi seorang ASN. Kepada seluruh tenaga non-ASN di Atambua, tetaplah bekerja seperti biasa dan jangan sampai termakan bujuk rayu oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menjanjikan dapat mengangkat menjadi P3K ataupun PNS. Jika mengetahui atau mengalami hal tersebut, segera laporkan dan konfirmasi ke BKPSDM Kabupaten Belu atau ke Kantor Regional 10 BKN Denpasar melalui media online yang tersedia, pungkasnya. Baik Bapak Ibu, jadi di sini Kepala Kantor Regional 10 BKN menghimbau kepada masyarakat Atambua khususnya, dan tentunya kepada seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia, untuk jangan sampai termakan janji-janji oknum yang menjanjikan untuk bisa melakukan pengangkatan menjadi seorang ASN, baik itu P3K maupun PNS. Hal senada juga diungkapkan Kepala Kantor Regional 10 BKN Paulus Dwi Laksono saat menerima audensi jajaran Sekretariat Daerah Kota Kupang, Setda Kabupaten Kupang, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang pada hari Rabu 12.10 di ruang kerjanya. Ditanya mengenai pendataan tenaga non-ASN, Paulus menegaskan proses serta persyaratan dalam pendataan non-ASN sudah tertuang dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B1511/M.SM.01.00
per tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jangan sampai menyimpang dari aturan, karena pejabat pembina kepegawaian atau PPK harus menyertakan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM yang mengandung sanksi pidana dan administrasi tuturnya. Sementara untuk tenaga non-ASN yang tidak termasuk dalam pendataan, hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Jadi di sini Bapak Ibu kita sudah diberikan penjelasan dan juga penegasan bahwasanya untuk sementara waktu rekan-rekan tenaga non-ASN yang tidak termasuk dalam pendataan hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal itu. Nah, untuk mengenai tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam pendataan, mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahuinya, baik itu dari website BKN maupun dari surat edaran Menpan RB ataupun dari surat-surat resmi lainnya mengenai pengumuman pendataan non-ASN per tanggal 30 September yang lalu. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan honorer, mungkin itulah informasi penting yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian kami juga menghimbau rekan-rekan dan juga Bapak Ibu tenaga honorer untuk selalu memantau website pendataan non-ASN agar mendapatkan informasi-informasi terbaru, dan jangan lupa teruslah memperbaiki data-data terkait dengan kegiatan pendataan non-ASN ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.